Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marono Saputri dengan NPM 2020425029. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor nuklir dan radioisotop yang untuk menyelesaikan tugas fisika modern saya. Bagi kalian yang belum tahu tentang reaktor nuklir ini apa, definisi dan klarifikasinya itu apa, saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama ini definisi reaktor nuklir, yaitu suatu alat untuk yang mendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Jadi, alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya itu dinamakan reaktor nuklir. Selanjutnya, materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar, misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Untuk uranium digunakan uranium alam atau uranium diperkaya. Jadi di dalam uranium ini ada dua, yaitu uranium alam dan uranium diperkaya. Jadi secara umum reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Selanjutnya ada klarifikasi. Di klarifikasi ini ada macam reaktor yang dibedakan berdasarkan kegunaannya. Di dalam reaktor ini ada dua, reaktor daya dan reaktor riset. Lalu dilanjut lagi oleh tenaga neutron dan nama komponen serta parameter operasinya. Apa aja sih yang menyusun reaktor nuklir? Yang pertama itu tangki reaktor, kedua perisai radiasi, ketiga teras reaktor, keempat fasilitas iridasi, kelima penyaluran berkas neutron, dan keenam kolom termal, saluran tengah, fasilitas bulk shielding, perangkat subkritik, dan yang ke-10 sistem pemindah pneumatik. Lalu dilanjut lagi oleh positif negatifnya reaktor nuklir. Dampak positifnya itu ada dua. Pembangkit energi nuklir hanya mengeluarkan sedikit karbon dioksida atau CO2 yang sangat memungkinkan untuk menghasilkan energi listrik dengan jumlah yang besar. Jadi dampak positifnya ini reaktor nuklir menghasilkan energi dengan jumlah yang besar dan sedikit karbon dioksida atau CO2. Lalu dampak negatifnya selama operasi pastinya ada sisa radioaktif yang terbuang. Sisa ini dapat dibuat menjadi senjata nuklir. Lalu reaktor nuklir memiliki resiko yang sangat tinggi, bahkan ketika ada kesalahan teknis sedikit pun. Nah, kalau ada kesalahan teknis, reaktor nuklir ini memiliki resiko yang sangat tinggi yang mengakibatkan resiko gitu. Apa yang dihasilkan oleh reaktor nuklir sih? Nah, reaksi fisi 1 gram uranium min 235 menghasilkan daya sekitar 1 megawatt, setara dengan 2,6 ton arang yang dibakar di tempat penghasil energi. Lalu dilanjut apa yang terjadi pada reaktor nuklir sih? Kalau misalnya ada reaktor nuklir, apa yang terjadi gitu kan? Nah, terjadinya reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi secara terus-menerus dan terkendali. Reaksi fisi ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi dengan neutron cepat dan reaksi dengan neutron termal. Untuk memperlambat reaksi fisi neutron harus diperlambat menjadi neutron termal dahulu, lalu dilanjut oleh alat untuk memperlambat neutron cepat ini disebut moderator, yang di dalamnya ada air berat, grafit, atau beryllium. Selanjutnya dikendalikan oleh batang kendali yang berfungsi menyerap neutron sehingga jumlah neutron di dalam reaktor sesuai keperluannya.
Reaktor nuklir ini digambarkan begini. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, di sini ini nuklir tertua di Indonesia hingga saat ini. Lanjut lagi ada definisi radioisotop. Radioisotop adalah sebuah unsur isotop yang radioaktifnya dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Meski terjadi perubahan unsur radioisotop dari unsur satu ke yang lain, jenis dari unsur tetap sama. Contohnya seperti oksigen yang berubah jadi hidrogen, unsur radioisotopnya masih sejenis, yang berbeda hanya massa atomnya. Kegunaan radioisotop ada 4, bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang sains, dan bidang industri. Bidang kedokteran meliputi Tektum-99, yaitu mendeteksi kerusakan jantung manusia. Lodin-123 mendeteksi penyakit otak. Kobalt-60 mematikan sel kanker dan tumor. Bidang pertanian melibatkan ada 2, Fosfor-32 membuat benih tumbuhan lebih unggul. Nitrogen-15 kandungannya untuk pupuk untuk mengetahui tanaman dapat menyerap pupuk dengan sempurna. Bidang sains ada 3, yaitu Lodin-131 untuk mempelajari keseimbangan dinamis, Oksigen-18 yaitu untuk mempelajari reaksi esterifikasi, Karbon-14 yang mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Bidang industri, radiasi sinar gamma, memeriksa cacat pada logam. Larut thorium yang meliputi agar lampu menyala lebih terang. Reaksi inti dan radioisotop. Neutron lambat turun ke bawah. Adanya uranium-235 turun lagi ke uranium-236 terbentuk kemudian pecah menjadi 2 fragmen fisi. Lalu lanjut lagi turun lagi ke neutron. Lalu turun lagi ke U235, U235 turun lagi. Uranium. Lalu memecah menjadi uranium-235. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya mempunyai salah atau salah-salah baca, itu saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.